Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang diterima amal ibadahnya dan menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan subuh kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang membuat dosa itu menjadi lebih besar dan lebih berbahaya untuk orang yang melakukannya. Kita semua mengetahui bahwa hukum asal kita ini tidak pernah terlepas dari dosa kemaksiatan. Kita pasti pernah melakukannya dengan berbagai macam jenis dan bentuk kemaksiatannya. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita fahami adalah apapun bentuk kesalahan dan kemaksiatannya ini terlarang dan tidak boleh dilakukan. Itu hukum asalnya. Jadi ada dua poin yang harus kita fahami bersama. Yang pertama adalah tadi, kita ini tidak mungkin terlepas dari kesalahan. Yang kedua, kesalahan apapun itu adalah bentuknya perbuatan dosa, maka hukum asalnya tidak boleh kita melakukannya. Yang ketiga, poinnya adalah mukaddimahnya sebelum kita masuk kepada apa saja yang membuat dosa itu lebih besar. Yang ketiga adalah hal yang harus kita perhatikan. Apabila kita berbuat salah, maka akui kesalahannya dan lekas bertaubat kepada Allah. Bukan malah justru mengambil poin yang pertama untuk menormalisasi poin yang kedua. Ulun beri contoh seperti ini. Ketika kita berbuat salah, lalu kemudian seolah seperti tidak bersalah dengan mengatakan namanya juga manusia, pasti ada salah dan khilafnya. Diakui dulu salahnya, minta ampun dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu berhubungan dengan hak anak cucu Adam, tunaikan dulu haknya. Jangan langsung seolah seperti tidak bersalah kemudian mengatakan wajar aja manusia. Salah ya tetap salah. Tidak bisa kita mengatakan wajar aja kita nih manusia berbuat salah. Enggak. Kita mengakui kesalahan terlebih dahulu, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ya, segera kalau seandainya ada hak anak cucu Adam yang harus kita tunaikan, maka kita tunaikan. Baik. Itu tadi adalah 3 poin mukaddimah terkait dengan pembahasan kita pada hari ini. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Apabila seseorang berbuat maksiat, kemudian bergabung kemaksiatan tersebut dengan salah satu penyebab yang akan menjadikan dosa itu lebih besar, maka dosa dari kesalahan tersebut tidak sama dengan apabila dia tidak bergabung dengan poin-poin nanti yang akan kita sebutkan. Baik, kita sebutkan dari poin yang pertama. Kapan dosa itu menjadi lebih besar? 1. Dosa itu menjadi lebih besar apabila dia disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun juga dia termasuk ke dalam bagian dari dosa-dosa besar. Jadi kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dosa dan perbuatan ini adalah dosa besar, maka dia berarti dosanya adalah dosa yang besar, lebih besar daripada dosa-dosa yang lainnya. Sebagai contoh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah dari kalian 7 dosa besar. Nah, disebut berapa, Pak? 7. Dan ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu yang bisa menghancurkan kita. Mubiqat itu artinya penghancur. Penghancur di sini kata para ulama bukan hanya sekedar di akhirat, tapi juga di kehidupan dunia. Makanya di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah
perbuatan syirik, kemudian juga sihir, kemudian juga ya membunuh orang, ya menghilangkan nyawa orang, kemudian juga memakan riba, kemudian memakan harta anak yatim, ya, kemudian lari dari medan tempur dan menuduh seorang wanita muslimah mukminah yang terhormat yang menjaga dirinya dengan perbuatan zina. Tadi dosa-dosa tadi dia berbeda ukuran dosanya dengan dosa-dosa yang lainnya. Inilah yang disebut oleh para ulama dosa besar. Sampai Al-Imam Az-Zahabi mengarang kitab namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Menyebutkan penjelasan tentang dosa-dosa besar. Nah, jadi itu yang pertama. Artinya poin yang pertama ini memang asli dosanya besar. Ya, mau kapan saja pian lakukannya, mau di mana saja pian, ini termasuk dosa besar. Satu. Yang kedua, yang harus diperhatikan oleh seorang hamba, ya, bahwa dalam berbuat dosa, dosa itu bisa berlipat dan bisa menjadi lebih besar tergantung dari siapa korbannya dan kepada siapa seseorang itu berbuat dosa. Jadi tujuan dia berbuat dosa itu kepada siapa? Siapa yang dizaliminya, siapa yang dia berbuat dosa kepadanya, itu bisa membuat dosa itu semakin besar. Dilihat nih siapa nih. Berbeda, ulun beri contoh. Berbeda antara seseorang berbuat dosa kepada orang lain, kawannya, dengan ketika dia berbuat dosa kepada orang tuanya. Berbeda, Pak. Karena kalau sudah urusannya berbuat dosa kepada orang tuanya, sebagai contoh, ya, sebagai contoh, pian mendolimi kawan pian, pian pukul. Dengan pian mendolimi orang tua pian, kemudian pian pukul orang tua, mana yang lebih besar dosanya, Pak? Dosa kepada orang tua. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, karena itu termasuk dari durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mal'unun man aqqa walidayhi. Terlaknat, seorang terlaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Sementara kita kalau mau masuk surga, kita perlu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini poin terpenting untuk kita masuk surga, itu rahmat Allah. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau kepada salah satunya itu dijauhkan dari rahmat Allah, maka disebut oleh Rasulullah mal'unun, terlaknat dia. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 golongan, salasatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, juga di dalam riwayat yang lain, ya, al-aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau kepada salah satunya. Nah, jadi termasuk di antaranya pian menguciaki kawan pian, sarik lawan kawan menguciaki, lawan pian menguciaki kuitan, sarik mengangkat suara, itu lain dosanya. Sebabnya kenapa? Karena orang tua kita, kalau seandainya kita berbuat durhaka, termasuk di antaranya adalah dengan meneriaki, mengangkat suara, dengan menzalimi mereka, ya, mengambil hak mereka. Misalnya ada orang mencuntan duit orang lawan mencuntan duit kuitan. Mana besarnya dosa? Mencuntan duit kuitan. Iya. Korupsi duit orang lawan korupsi duit kuitan, mana yang lebih besar? Korupsi duit kuitan, Pak. Ya, disuruh membayarkan SPP atau kuliah misalnya. Nah, bayarkan nak misalnya. Dipakainya nongkrong di kafe. Misalnya aja, Pak, pakai nongkrong di kafe. Kuitan tahu sudah bayar. Ujar kuitannya, nak titiplah, nah duit 1 juta sumbangkan ke Masjid Darul Arqam. Wah, 1 juta nih banyak benar. 500 aja, 500-nya pakainya gesan misalnya bermakanan, atau 500-nya misalnya tukarakannya kemana. Ini lebih besar dosanya, Pak, karena ya kita mengkhianati orang tua kita, durhaka kepada kedua orang tua kita, itu lebih besar. Karena makanya kata Nabi SAW juga di dalam hadis ini, salasatun la yadkhulunal jannah, ada 3 golongan yang tidak masuk surga. Kata Nabi SAW di antaranya adalah al-aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, ini contoh ya, Pak. Kemudian contoh yang lain sebagai contoh ya, sebagai contoh.
Berbeda antara misalnya seorang wanita, ya, dia itu mendolimi wanita yang lainnya dengan mendolimi suaminya. Berbeda. Misalnya dia ya membentak saudarinya, di sana kayak dibentaknya, dengan seorang wanita membentak suaminya. Mana yang lebih besar? Lebih besar dosa membentak suaminya. Makanya ada salah seorang sahabiyah dulu di zaman Rasulullah SAW, kemudian bertanya tentang amalan, kemudian bagaimana agar supaya beliau bisa masuk ke dalam surga. Rasulullah bertanya kepada wanita tersebut, apakah engkau memiliki suami? Maka kata wanita tersebut, ada wahai Rasulullah. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW di ujung hadisnya adalah, ya, unduri aina anti minhu, lihatlah posisimu di hadapan suamimu. Fa innama huwa jannatuki au naruki, karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Maksudnya di sini adalah suamimu itu kalau engkau berbakti, berbuat baik, menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka engkau akan mudah untuk dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau engkau tidak berbakti kepadanya, mendoliminya, membantah, ya, tidak ikut, tidak nurut sama suami, maka berarti tempatmu adalah neraka. Ini lain ulun yang ngomong, Pak, tapi Rasulullah SAW. Jadi tergantung kepada siapa seseorang berbuat dosa, itu dosanya bisa semakin besar. Ulun beri contoh yang lain, seperti misalnya berdosa kepada orang lain dengan berdosa kepada tetangga, itu jauh lebih besar dosanya kepada tetangga. Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang seorang wanita yang dia beramal soleh dengan puasa sunnah, dengan qiyamul lail, nggak berhenti. Tapi kata sahabat Nabi, wanita ini Rasulullah cuma punya satu kekurangan, illa annaha tu'dhi jiranaha, kecuali dia ini punya satu kekurangan aja ya Rasulullah. Salat malamnya jalan terus, puasa sunnahnya jalan terus. Tapi dia punya satu kekurangan, dia suka gangguin tetangganya. Dalam sebagian riwayat, lisannya suka nyakitin tetangganya. Maka kata Rasulullah SAW, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita tersebut, tempatnya adalah di dalam neraka. Nah, coba pengen bayangkan, baik. Tetangga, nang setiap hari kadang-kadang bisa jadi bertemu kita, ya. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyudz dzambi a'dzam, dosa mana yang paling besar wahai Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab adalah, ya, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menyekutukan Allah sementara Allah lah yang menciptakanmu, ya. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat ini, lalu kemudian dosa apa wahai Rasulullah? Antaqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Yang kedua adalah kata Rasulullah, engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu, karena takut menghabiskan jatah rezekimu. Nah, ini juga nih dosa besar. Lalu kemudian kata Rasulullah, ditanya lagi sama orang tadi, wahai Rasulullah, kemudian dosa apa lagi yang paling besar? Ya, lalu kata Rasulullah, antuzaniya antazniya bihalilati jarika, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kenapa demikian? Nah, jadi berbuat dosa jamaah sekalian, dengan tetangga itu lebih besar dosanya. Makanya termasuk daripada disejajarkan dengan penyebutan syirik, kemudian setelahnya itu membunuh anak sendiri, kemudian setelah itu baru berzina dengan istri tetangga. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya tetangga itu seharusnya adalah yang paling memberi aman kepada tetangganya, bukan justru malah mengkhianatinya. Makanya pian ya, melihat aurat orang lain di jalan ini dosa, Pak. Tapi ketika pian melihat aurat tetangga pian, itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Orang di luar kada berjilbab,
bermaksiat, misalnya ada orang bermaksiat dilihatinya, mah aja bagusnya rambut orang tuh ya, mah aja misalnya, mah besemir nah rambut orang tuh nah misalnya, dilihatinya ini dosa nih karena tidak menjaga pandangan. Tapi kalau seandainya tetangganya diintipnya dari loteng, diintipnya, oh ya tetangganya, oh nih, padahal tetangganya berusaha untuk menutup aurat, inya naik ke atas loteng, diintipnya pas lagi berjemur, tetangga dilihatinya, kayak itu kah rambutnya aja tetangganya aja. Ini lebih besar saya Pak, karena ini bentuk pengkhianatan seseorang kepada tetangganya. Yang semestinya seorang tetangga itu adalah orang yang paling memberi aman kepada tetangganya. Ini contoh. Nah, contoh yang lain. Dosa itu semakin besar apabila korbannya atau yang ditujukan kepadanya perbuatan dosa itu adalah orang yang mempercayai kita. Jadi kalau ada orang yang mempercayai kita kemudian kita khianati, ini semakin besar dosanya Pak. Orang sudah bertahun-tahun ya memberikan kepada kita kesempatan, kepercayaan, suatu ketika kemudian kita khianati. Ya, ini lebih besar dosanya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ini sebagai salah satu tanda kemunafikan. Sifat orang munafik itu ketika diberikan amanah, dipercaya, kemudian dia mengkhianatinya. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa idza tumina khana. Apabila orang munafik itu diberikan amanah, dikasih kepercayaan, maka dia akan mengkhianatinya. Hati-hati sama orang yang memberikan amanah, kepercayaan kepada kita, orang yang sudah berbuat baik kepada kita, hati-hati Pak. Karena semakin orang itu berbuat baik kepada kita, maka akan semakin besar dosanya kalau kita mendolimi mereka. Kalau pian cek dari awal sampai akhir, contoh-contoh yang kita sebutkan ini kalau kita tarik garis besarnya, itu punya satu kesamaan. Contoh seperti orang tua, ya. Seperti seorang wanita yang misalnya mendolimi suami, ya. Kemudian seperti seorang tetangga, kemudian juga tadi seperti orang yang memberikan kepercayaan dan amanah kepada kita. Ini empat-empatnya contoh yang kita sebutkan ini punya satu kesamaan. Kesamaannya adalah mereka adalah orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Orang tua berbuat baik kepada kita, suami berbuat baik kepada kita, kemudian juga ya tadi adalah orang yang ya mempercayai kita, kemudian tetangga yang harusnya kita berbuat baik kepada mereka. Jadi semakin orang itu berbuat baik kepada kita, maka untuk kita mendolimi dia, berbuat dosa kepada dia, contoh aja menggibahi. Makanya para ulama tadi memberikan garis besar umum. Seperti misalnya tetangga, pian menggibahi tetangga, pian kira samakah dosanya dengan menggibahi orang lain? Beda Pak. Menggibahi tetangga itu, bahkan sebenarnya biasanya yang paling sering digibahi itu adalah tetangga. Ada nang ketujuh hari ini ke tetangga sebelah kanan, digibahinya nang sebelah kiri. Isoknya bergantian pulang, ya ke sebelah kiri pulang, digibahinya nang sebelah kanan. Ada nang itu Pak. Kalau kita bertemu dengan orang yang suka menggibah di hadapan kita, percayalah suatu ketika di mana dia tidak berhadapan dengan kita, bisa jadi kita adalah korbannya. Ya, maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini tadi adalah contoh bahwasanya semakin orang itu banyak perbuatan baiknya kepada kita, maka berarti ya semakin dosa itu besar ketika kita berbuat dosa kepada mereka. Makanya jamaah sekalian, ya ulun tidak berbicara tentang masalah bukan hanya sekedar yang tadi. Makanya para ulama menyebutkan luhumal ulama masmumah, dagingnya para ulama besar, ya. Kita misalnya kadang-kadang bisa jadi ngibahin ulama nih, kenapa kayak ini pendapatnya, ya. Ini kata para ulama adalah dagingnya para ulama ketika digibahi itu adalah beracun. Kenapa beracun? Karena akan mendatangkan ya kehinaan kepada orang yang menggibahnya, akan mendatangkan keburukan bagi kehidupan orang yang menggibahnya. Apalagi kalau seandainya yang digibah, yang difitnah, yang dibicarakan keburukannya adalah para sahabat Nabi, lebih lagi Pak. Makanya kalau orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, ya, yang mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, kada paham,
Kayak apa bisa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang semulia itu membersamai Rasulullah kemudian menjadi bahan untuk dicaci, untuk dicela. Nah, kalau ulama ya, bukan para sahabat Nabi saja, itu dagingnya itu beracun, apalagi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian jamaah sekalian, ya, berapa menit lagi Pak? Sudah 20 menit. Baik, ulun persingkat. Yang ketiga, dosa itu akan semakin besar tergantung dari kapan kita melakukannya. Dosa akan semakin besar tergantung dari kapan kita melakukannya. Hati-hati berbuat dosa di beberapa zaman. Sebagai contoh adalah berbuat dosa di bulan Ramadan. Itu berbeda perbuatan dosanya dengan di luar Ramadan. Makanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah menjelaskan, orang yang didoakan oleh Jibril alaihi salam ketika Rasulullah berada di atas mimbar dan diaminkan doanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, kata Rasulullah, ya, celaka bagi orang yang adraka Ramadan fansalakha minha falam yughfar lahu. Orang yang ketemu dikasih kesempatan sama bulan Ramadan untuk bertemu beribadah di situ, tapi justru dosa-dosanya tidak diampuni. Di antara definisi dan penjelasan para ulama, dosa-dosanya tidak diampuni itu karena dua. Karena dia bisa jadi tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memanfaatkan waktu yang istimewa tersebut untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, dia tidak diampuni karena semakin banyak dia berbuat dosa di masa tersebut, sehingga dia tidak diampuni. Yang mestinya beribadah, dia justru malah berbuat dosa. Makanya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka bagi orang yang ketemu sama bulan Ramadan lalu kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa celakanya? Karena masanya, zamannya adalah zaman yang utama. Kalau berbuat maksiat di situ berarti dosanya lebih besar. Ulun beri contoh yang lain. Seperti orang yang bermaksiat di bulan haram. Ya, di bulan haram. Kita sekarang berada di bulan haram, Pak. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian juga Rajab. Kita sekarang berada di bulan haram. Ini kalau kita bermaksiat di bulan haram ini lebih besar dosanya. Harus kita sadari ini, Pak. Ini masa-masa di mana kita sedang berada di bulan haram, dan kalau di bulan haram itu bermaksiat lebih besar. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang bulan haram, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian membolimi diri kalian, jangan kalian berbuat maksiat pada waktu dan masa tersebut. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi maksiat di bulan haram itu tidak sama dengan maksiat di luar bulan. Sekarang kita sedang di bulan haram. Jadi hati-hati, ya, kita hati-hati berkata, hati-hati berbuat, ya, karena maksiat di sini lebih besar dosanya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ini yang keberapa, Pak? Yang keempat berarti ya. Yang pertama tadi apa, Pak? Karena dosanya memang besar, disebut sebagai penghancur atau disebut sebagai dosa besar oleh Rasulullah SAW, atau disebut di dalam dalil bahwasanya itu dosa besar. Yang kedua adalah apa tadi, Pak? Kepada siapa kita melakukan kesalahannya. Semakin orang tersebut, ya, banyak kebaikannya kepada kita, maka semakin besar dosanya kita melakukan kesalahan kepada mereka. Tadi kita telah sebutkan contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga adalah kapan kita melakukannya. Semakin mulia zaman dan waktu, maka semakin besar orang berbuat dosa di dalamnya. Seperti contohnya misalnya, ya, tadi misalnya seperti apa, Pak? Bulan Ramadan. Kemudian juga contohnya misalnya seperti di bulan haram. Baik. Yang keempat, ya, termasuk di antara yang akan menjadikan dosa itu semakin besar adalah dilihat dari di mana seseorang melakukannya. Sebagai contohnya, maksiat di Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yurid fihi bi ilhadin nudhiqhu min adzabin alim." Barang siapa yang berkeinginan untuk berbuat maksiat di dalamnya, di Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram ini, Pak. Dia baru berkeinginan, baru berniat, nudhiqhu min adzabin alim. Kami akan timpakan kepada dia siksa yang pedih. Subhanallah, Pak. Makanya para ulama menyebutkan di antara yang kita tidak boleh berniat buruk. Kalau niat buruk di tempat yang lainnya itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu. Niat buruk yang tidak ada, cuman ada niat geritikan hati. Ya. Tapi kalau udah di Masjidil Haram, niat buruk itu hitungannya adalah hitungan yang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu. Faman yurid fihi bi ilhad.
Barang siapa yang dia menginginkan keburukan, sebagian para ulama menyebutkan ilhad ini adalah berbuat syirik, sebagian lagi menyebutkan perbuatan keji dan mungkar, sebagian lagi menyebutkan berbuat maksiat. Kalau niat saja di dalam Masjidil Haram itu berbuat maksiat, itu sudah hukumannya nudzikhu min adzabin alim, kami timpakan kepada dia adab yang pedih. Gimana kalau berbuat maksiatnya? Iya. Gimana kalau berbuat maksiatnya? Makanya sebagian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tuh pengen rindu sama kota Mekah. Sebagian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang tinggalnya di Taif karena sebagian dari mereka nggak berani tinggal di kota Haram, di kota Mekah, karena dosanya akan semakin besar. Akhirnya mereka tinggalnya di kota Taif, jadi tetap bisa akses ke Mekah. Baik, ulun beri contoh yang lain, seperti misalnya orang berbuat maksiat di masjid tidak sama ketika orang berbuat maksiat di luar masjid. Orang mencuntan celengan di masjid, mencuntan duit, dengan mencuntan di pasar, kada sama Pak dosanya. Makanya ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika di dalam masjid karena beliau adalah tidak tahu, kemudian juga karena pada saat itu adalah beliau tidak bisa menahan hajat beliau untuk buang air kecil, itu dimaafkan karena beliau juga tidak tahu. Kemudian Arab Badui juga, ketika di dalam riwayat Abu Daud, beliau salat dulu bersama Nabi sampai akhir, ditahan kencingnya, kemudian setelah itu di akhir kemudian dia kencing di pojokan masjid. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya masjid lam tubna li hadza, bukan untuk ini dibangun masjid. Nah, dari sini kata para ulama kita bisa mengambil tarik kesimpulan bahwasanya sesuatu yang dilakukan di dalam masjid yang itu bukan dengannya atau untuknya dibangun masjid, maka dosanya akan semakin besar. Sebagai contoh, makanya di dalam masjid itu ketat Pak urusannya. Contoh seperti jual beli di luar dengan jual beli di masjid. Di masjid nggak boleh jual beli. Apalagi kalau berbuat dosa, itu akan semakin besar dosanya. Baik. Kemudian yang kelima sekarang. Yang kelima, yang terakhir ya. Nah, udah setengah jam. Yang kelima adalah dosa itu akan semakin besar dilihat dari efek dan akibat dosanya. Sebagai contoh, apabila kalau kita berbuat dosa lalu kemudian membuat orang lain mengikutinya, maka ini akan semakin besar. Bahkan bisa jadi dosanya itu bisa terus mengalir karena diikuti oleh orang lain. Kita berbuat kemaksiatan yang dulu tidak pernah dilakukan oleh orang, atau menghidupkan kembali kemaksiatan yang dulu sudah tidak ada lagi, sudah mati, kemudian dihidupkan kembali. Makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan atau menjadikan sunnah sayyi'ah. Sunnah sayyi'ah itu berarti dia menghidupkan sesuatu kemaksiatan yang sudah tidak ada lagi, akhirnya dia hidupkan kembali. Ataupun seandainya dia yang memulai kemaksiatan tersebut, maka bagi dia dosanya dan bagi orang-orang yang melakukannya juga dosanya, dan akan terus mengalir dosa-dosa orang yang melakukan kemaksiatan tersebut kepada orang yang pertama memulainya tanpa mengurangi dosa mereka yang melakukannya sedikit pun, terus ngalir tuh Pak. Karena apa? Efek dari perbuatan dosa. Ya, ulun beri contoh yang lain. Efek dari perbuatan dosa. Ketika seseorang misalnya, efek dari perbuatan dosa, semakin besar efek dari perbuatan dosa, maka dia akan semakin besar dosa. Ulun beri contoh. Ketika ada orang mencuri, ulun tidak menormalisasi dan tidak mengatakan bahwa mencuri itu boleh, enggak. Tapi ulun ingin memberikan gambaran kepada pian semua. Oke. Ketika pian mencuri uang 1 juta rupiah dari orang kaya, dengan pian mencuri uang 1 juta rupiah dari orang fakir dan miskin, kemudian pian ambil. Yang kaya ketika dia dicuri 1 juta dia tetap masih bisa makan. Tapi orang fakir dan miskin ketika dicuri 1 jutanya hilang, kemudian dia tidak bisa makan. Bahkan bisa jadi membuat dia sakit, bahkan bisa jadi membuat dia kelaparan. Yang ini lebih besar dosanya. Bisa dimengerti sebenarnya? Kenapa? Karena efek dari dosanya, efek dari perbuatannya ini lebih dahsyat. Kalau yang tadi mencuri, sama-sama mencuri, tapi mencurinya itu yang satu masih bisa makan, yang satunya lagi nggak bisa makan. Wah, kalau gitu kita mencuntan di wadah orang sugihai. Enggak, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya di sini adalah, ya artinya ini lebih besar dosanya. Ulun beri contoh yang lain.
ketika seseorang diberikan amanah dan jabatan, ya, pada saat dia korupsi, masyarakat yang dia korupsi duitnya itu misalnya 100.000 orang kampungnya, dengan masyarakat yang ternyata ada 1 juta orang di situ, mana yang lebih besar korupsinya? Nilainya sama, yang dikorupsi misalnya 1 miliar, yang ini untuk 100.000 orang, yang ini untuk berapa? 1 juta orang. Dia lebih besar efeknya ketika dia korupsi dan urusannya lebih kepada banyak orang. Nah, jadi dilihat dari efek perbuatan dosa. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan menjadikan kita orang-orang yang terhindar dari perbuatan dosa, khususnya dosa-dosa yang tadi kita sebutkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kelak akan masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang kita cintai. Ulun tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.